Shalom saudara-saudara semua yang saya kasihi. Saya bersyukur sekalipun saya tidak bisa tatap muka dengan saudara, tetapi suara ini, rekaman ini dapat menjadi berkat buat saudara semuanya. Saudara, saya ajak saat ini sebelum saya menyampaikan akan pesan Tuhan, saya mau share sedikit tentang pengalaman saya. Karena mau tidak mau, pengalaman ini sangat membekas dalam hidup saya. Saudara tahu bahwa beberapa waktu yang lalu saya masuk dalam pengasingan. Ya. Di dalam masa pengasingan itu banyak hal yang saya alami dalam kehidupan. Dan terutama saudara, saya mulai diajarkan sesuatu hal. Dan mulai Tuhan menghancurkan semua yang tanpa saya sadari. Dan itu tidak menyukakan hati Tuhan. Saudara, saya mau share tentang salah satu dari pelajaran yang Tuhan berikan kepada saya tentang fungsi mata kapak, saudara. Ya, nah pada saat saya itu mendapatkan pelajaran ini, ya, saya mulai komplain dalam hati. Ya. Karena apa saya komplain? Karena saya itu mempunyai suatu angan-angan, ya, punya suatu gambaran. Gambaran saya seperti ini. Wah, saat ini aku masuk di dalam pengasingan. Pasti Tuhan akan memberikan kepadaku sesuatu hal yang sangat istimewa. Ya. Itu yang saya harapkan. Ya. Pada saat saya masuk di dalam pelajaran pertama, Tuhan ngomong gini, nak, aku akan mengajarkan kepadamu tentang fungsi mata kapak. Saya sudah les saja di saya, kok kapak sih? Kok mata kapak sih? Kan zaman sekarang itu kapak itu sudah kuno. Ya. Kapak itu sudah jarang dipakai karena sekarang semua udah pakai elektronik, ya. Semua sudah pakai laser sehingga membabat habis akan tebangan pohon pun tidak perlu dengan kapak lagi. Tuhan, kenapa ya kok engkau ngasih sama saya tentang kapak gitu? Saudara tahu, saat mulai saya komplain hal ini, saya ditinggal. Saat saya sedang menghadap Tuhan, saya merasakan Tuhan ada di depan saya, sedang mengajar. Seperti seorang guru yang menghadapi murid secara private. Tapi karena muridnya keminter, saya bilang ya, merasa diri kok ajarannya seperti ini sih. Merasa gurunya lebih bodoh daripada kita. Saya ditinggal, saudara. Saya tahu persis hadiratnya hilang. Dia nggak ada. Saya jadi melongo. Loh, kok ditinggal ya? Tuhan nggak marah. Tuhan nggak ngomong kamu kok begini begitu, enggak. Ditinggal aja. Hadiratnya set hilang. Dia juga tidak ada. Ini merupakan pukulan dalam hidup saya. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Dan Tuhan katakan, itulah yang dinamakan kesombongan terselubung. Saudara, kesombongan itu dari awal sampai dengan detik sekarang, itu selalu menghinggapi setiap orang. Ya. Dari anak kecil sampai orang yang tua, sampai mungkin orang yang sudah pensiun, sampai orang yang sudah pikun, itu yang namanya kesombongan itu ngelekat dalam hidup. Sampai hampir dikatakan, sampai sudah mendarah daging, meliputi setiap manusia, yang namanya kesombongan. Ya. Apalagi saya merasakan
dengan saya bicara itu adalah kesombongan yang terselubung. Yang seolah-olah saya merasa lebih pintar dari Tuhan. Dan itu Tuhan tidak suka sama sekali. Ya. Tuhan jauh tahu, lebih tahu pengajaran yang aku berikan kepadamu adalah suatu pengajaran yang sangat baik. Tapi seringkali kita merasakan bahwa apa yang diajarkan Tuhan itu tidak pas dengan kepengenan kita. Tuhan tidak suka dengan yang begitu. Jelas ya. Jangan sekali-kali kita itu merasa diri kita pandai lebih daripada Tuhan. Apakah kita bisa menciptakan dengan perkataan kita, jadilah terang seperti yang dia lakukan? Gak bisa. Biarlah gelap ini dipisahkan dari terang. Apakah bisa? Gak bisa. Tapi kenapa kita tanpa sadar, kita seringkali merasa lebih pintar dari Tuhan. Dan itulah yang dinamakan kesombongan terselubung. Sebelum saya menyampaikan ini, Tuhan babat habis. Ya. Tuhan berikan contoh. Aku ngajar kamu. Sekarang aku kasih tahu betapa di dalam dirimu masih ada kesombongan yang terselubung. Tuhan mau membabat habis sebelum rapture. Supaya benar-benar seringkali kita, apalagi ya golongan warga Bahtera, nyanyian Hineni sudah seringkali dinyanyikan. Ya. Bahkan sampai merupakan sesuatu hal yang suka nama Hineni. Tapi untuk menjalani hidup Hineni, itu yang Tuhan mau dalam hidup. Supaya apa? Pada masa rapture nanti, saudara dan saya tidak ditinggal. Hari ini mata kapak akan membabat habis yang dinamakan kesombongan. Ya. Yuk kita baca bersama-sama. Pertama kali Yesaya pasal yang ke-10 ayat 33. Yesaya pasal 10 ayat 33. Firman Tuhan mengatakan, lihat Tuhan semesta alam akan memotong dahan-dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan. Yang tinggi-tinggi tumbuhnya akan ditebang dan yang menjulang ke atas akan direndahkan. Perhatikan baik-baik. Dari Yesaya 10 ayat 33 dikatakan bahwa Tuhan akan menebang dahan-dahan pohon yang tinggi dengan apa? Kekuatan yang menakutkan. Saudara, ada yang dikatakan kekuatan yang menakutkan. Apa kira-kiranya? Adalah kamu mau berbuat apa? Aku tebang kamu habis. Ya. Yang tinggi akan ditebang. Belukar, rimba akan ditebas dengan apa? Dengan kapak. Mungkin saudara akan mengatakan, ya karena pada waktu itu belum ada laser. Bukan masalah itu. Kalau Tuhan katakan itu ditebas, bukan dengan pisau. Bukan ditebas dengan alat pemotong yang lain. Tapi jelas dikatakan akan ditebas dengan kapak. Saudara, jadi kapak ini bicara tentang firman Tuhan yang mempunyai kekuatan yang menakutkan. Ya. Jadi jangan main-main dengan kapak. Kapak ini adalah firman yang bisa menebas habis. Yang tinggi ditebas, semak belukar ditebas. Dengan apa? Dengan mata kapak. Ya. Lalu dikatakan ini firman yang mempunyai kekuatan yang menakutkan. Perhatikan baik-baik, firman Tuhan itu merupakan
kekuatan yang menakutkan untuk membabat habis semua yang tinggi dan semak belukar. Jadi fungsinya apa? Satu adalah memotong, ya, menebas, dan menebang. Ya. Apa sebabnya harus dipotong? Apa sebabnya harus ditebas? Apa sebabnya harus dibabat habis? Karena semua itu akan menghambat pertumbuhan hidup kalian. Hidup saudara dan saya di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Karena penghambat-penghambat ini, yaitu kesombongan, yang membuat saudara dan saya pada masa rapture tidak dibawa. Hati-hati saudara. Mungkin saudara merasakan gak sombong, aku hineni. Ya. Saya pada saat mendapatkan pelajaran ini, saya gak merasakan saya sombong pada saat itu. Saya cuma, loh kok ini ya? Itu saja Tuhan katakan, itu kesombongan yang terselubung. Ya. Kamu gak merasa, tapi sebetulnya itu kesombongan. Sebetulnya saudara, kurang penguasaan diri itu sombong. Ya. Kurang menguasai diri itu sombong. Salah satu contoh, ya. Kalau kamu melihat seseorang melakukan sesuatu hal yang tidak pas di hati kita, ya, lalu timbul suatu kemarahan, itu sombong namanya sudah. Ya. Jadi semua orang punya, dan Tuhan katakan hari-hari sebelum pengangkatan Tuhan sangat merindukan. Nah, yang ini nih yang sudah mendarah daging dalam hidup setiap manusia harus dibabat habis. Yang mulai tinggi dibabat habis. Ya. Yang semak belukar yang membuat menghambat semua pertumbuhan daripada tanaman-tanaman Tuhan dibabat habis. Hari-hari ini siapkan dirimu untuk dibabat habis, saudara. Memang pendidikan tidak ada sesuatu hal yang mudah. Tidak ada pendidikan yang enak. Tapi kita katakan, Tuhan, ini aku. Aku akan mempersembahkan tubuhku sebagai suatu persembahan yang hidup dan yang berkenan di hatimu. Untuk menjadi suatu bejana yang indah, perlu yang dinamakan diremukan. Ya. Bejana yang sudah rusak, nggak bisa apa-apa. Tapi seorang penjunan, dia meremukan itu semuanya, dibuat baru. Karena dia katakan, ternyata aku membuat kamu yang seperti ini, kok bocor, kok retak. Ya, aku akan buat suatu bejana yang lain. Nah, yang seperti ini, peremukan demi peremukan, itu sesuatu hal yang tidak enak. Dan hari-hari ini siap buat diremukan. Apa yang diremukan? Kesombongan, dan semak-semak yang menghambat pertumbuhan saudara. Ya. Nah, kita akan belajar dari apa yang dialami oleh seorang raja yang luar biasa, yaitu Raja Nebukadnezar. Pada zaman Daniel, saya merasakan, ya, Daniel adalah seorang hamba Tuhan yang sungguh luar biasa. Pada masa mereka masuk dalam pembuangan, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dan beberapa daripada orang Yahudi dibawa ke Babel. Ya, di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Sampai suatu saat raja ini mendapatkan teguran dari Tuhan.
Dia mendapatkan teguran dari Tuhan, tapi karena kesombongannya dia tidak menyadari apa yang akibatnya dia mengalami perkara yang tidak enak. Dan saya berdoa, jangan sampai teguran yang hari ini saudara terima akan membuat kalian tidak bisa menerima, dan saudara akan mengalami yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Yuk kita baca sama-sama dari Daniel pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan gini. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Dan dia tahu persis pohon yang sangat tinggi itu adalah dirinya. Ya. Pohon itu diibaratkan dengan semua kehidupan jasmani kita. Ya. Dan Nebukadnezar melihat, dikatakan di tengah-tengah bumi. Jadi kesombongan itu adanya di bumi. Dan saudara dan saya tinggalnya di bumi. Jadi otomatis kesombongan itulah yang melanda semua manusia yang di bumi. Ya. Dikatakan ada pohon yang sangat tinggi. Nah, sedangkan firman Tuhan di dalam Yesaya tadi katakan, dahan-dahan yang tinggi akan dipotong. Nah, daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung. Dan di dalam dahannya bersarang burung-burung di udara. Dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Saudara, ini ceritanya Nebukadnezar. Kalau saudara baca selanjutnya, dikatakan tiba-tiba ya, ada sebuah firman. Dikatakan, kalau engkau tidak mau merendahkan diri, engkau akan direndahkan. Sudah diberitahu sama Daniel, biarlah ini jangan terjadi dalam kehidupan Tuanku Raja. Bahkan Daniel mengatakan, ya, Tuanku Raja, hendaklah Tuanku Raja merendahkan diri dan mengaku akan Allah yang Maha Kuasa. Ngerti loh, sudah ngerti. Peringatan, sudah mendapatkan mimpi. Yang kedua sudah diberikan penafsiran sama Daniel. Cukup sebetulnya. Tapi penurutan, kerendahan hati itu tidak semudah kata-kata. Lupa sesudah setahun, lupa dia. Lupa pengajarannya. Bukankah kita seringkali juga lupa? Hari ini mendapatkan firman Tuhan, ketempelak kitanya, aduh betul ya. Hari itu bertobat, hari itu melakukan, besok masih juga melakukan. Tidak lebih dari seminggu, lupa. Apa ya firmannya? Apa yang harus dilakukan? Lupa saudara, tidak beda, itulah manusia. Maka firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau menjadikan firman itu, merenungkan firman itu siang dan malam. Tujuannya apa? Supaya tidak lupa. Nebukadnezar lupa akan mimpinya. Dan apa yang terjadi? Suatu saat dia sedang berjalan-jalan dengan semua kemegahannya. Dia merasakan kemuliaan yang dia terima luar biasa. Dia bangga dengan segala sesuatu yang dia usahakan dan keberhasilannya. Lalu dia mengatakan, ini Babil besar karena usahaku. Saat yang seperti itu Tuhan katakan, tebang pohon itu. Seperti Yesaya yang kita baca tadi. Apa yang terjadi? Langsung dikatakan 7 masa. Saudara, kemarin Pak
Petrus Hadi ada di Sion dan dia cerita tentang 1 masa, 2 masa, 3 masa. Dan pada saat itu dikatakan, saya menyelidiki dan belajar, ternyata 1 masa itu 7 tahun. Tepat, karena saya pun tanya sama Tuhan, Tuhan dikatakan 7 masa. 1 masa itu berapa tahun sih Tuhan? 7 tahun. Ya. Saudara, dia mengalami yang dinamakan sesuatu yang dari manusia dijadikan binatang. Pikiran manusia dijadikan pikiran binatang. Makanan manusia dijadikan dia mengalami makanan binatang. Coba bayangkan. Ya. Kayak apa? Direndahkan seperti itu. Karena apa? Kesombongan. Saya berdoa, biarlah setiap telinga yang mendengar peringatan dan demi peringatan, jangan sampai saudara dan saya mengalami begitu ditebas langsung derajatmu turun dari manusia sebagai ciptaan Tuhan yang maha tinggi menjadi binatang. Itu derajatnya turun banget loh saudara. Dari bisa ngomong, bicara bahasa Babil, bahasa Aram, gak bisa, hilang semuanya itu bahasa. Yang bisa apa? Bicara bahasa binatang. Bayangkan. Saudara jangan sekedar mendengar cerita, tapi saudara tak ajak membayangkan yang namanya Raja Nebukadnezar ini. Dari kekayaan, dari kebanggaan, dari semua yang dia punya, dikatakan dia di hutan dan embun yang menjadi tempat tinggalnya di hutan. Ya, nggak ada rumah. Dikasih rumah pun dianya namanya binatang, nggak bakal mau. Ya, dia seneng di hutan-hutan, dia seneng di rimba. Seperti binatang. Bayangkan saudara. Jangan sampai tebasan ini akan membuat saudara direndahkan seperti itu. Sebelumnya ayo kita koreksi diri. Ya. Apa Tuhan yang harus ditebas? Jangan sampai itu merajalela dalam hidupku. Ayo saat ini saya ajak saudara mulai memikirkan ya. Kok bisa ya kesombongan itu masuk dalam hidupku? Saudara, kesombongan itu dosa turunan. Ya. Jadi kita tahu sudah ada benih dalam hidup kita. Ya. Yang dinamakan dosa turunan kesombongan itu. Sejak mulai Adam dan Hawa. Coba saudara lihat, saat Adam jatuh di dalam dosa, ya, pada waktu Tuhan mengatakan, hai Adam, di manakah engkau? Jawab dia enggak mengatakan, Tuhan ampuni aku karena aku berdosa kepadamu. Itu namanya rendah hati, mau mengakui salah. Tapi apa yang dia katakan? Tuhan aku malu ketemu engkau karena aku telanjang. Lalu Tuhan katakan, loh apa Tuhan nggak tahu kalau dia telanjang? Tahu, tapi pengen suatu pengakuan. Loh kok kamu merasa diri kamu telanjang? Apakah kamu makan buah yang aku larang? Dia nggak ngomong iya Tuhan. Tapi dia katakan, perempuan ini loh Tuhan yang membuat aku berbuat dosa. Itu sombong. Karena apa? Gak mau ngaku salah. Orang yang tidak mau mengaku salah itu adalah kesombongan terselubung. Saudara, kita harus tahu dan itu sering kali terjadi dalam hidup kita. Kalau salah nyalahkan orang lain. Ya.
Kalau salah membuat 1001 alasan. Supaya apa? Supaya nggak disalahin. Aku begini karena begini sih. Saudara, apa salahnya sih kalau ngaku? Ya. Saudara, saya punya 2 cucu. Punya sifat yang berbeda. Kalau cucu saya yang terakhir namanya Kean. Ini anak benar-benar tulus hidupnya. Ya. Kalau dia salah, belum apa-apa dia, sorry mama, sorry oma. Jadi mau marah gak jadi. Karena apa? Karena belum apa-apa dia udah minta maaf. Ya. Kalau saudara merasa salah datang dan minta maaf itu beres. Ya. Tapi ya, kalau ciciknya sangat berbeda. Kemarin saya tegur ini anak, kan kita lagi nonton Sion Kid ceritanya. Nah, pada saat diajak berdoa, dia itu tangannya bersihin kuku. Kan kelihatan di shoot kan kelihatan. Saya bilang, Kayla, kan lagi doa tuh, lihat lagi doa. Kok kamunya mainan kuku sih? Saudara, apa jawabannya? Habis kukunya kotor sih. Saya bilang, gak masalah perkara kuku kotor. Tapi kamu tidak sopan di hadapan Tuhan. Dalam keadaan doa kamu gak konsentrasi berdoa. Ya. Oma lihat loh. Dan itu disorot sama kamera. Bukan Oma aja lihat. Semua orang yang nonton Sion Kid ngelihat apa yang kamu perbuat. Dia baru diam. Baru ngomong, sorry Oma, lain kali Kayla gak berbuat lagi. Tapi komplain dulu. Saudara. Ini anak masih kecil loh, umur baru 9 tahun. Sudah punya sifat yang berbeda. Saudara, itu dosa turunan. Jadi setiap orang, saudara harus tahu ada benih itu di dalam hidupmu. Ada benih. Saya akan kasih gambaran saudara. Saya tahu persis saudara akan tahu yang namanya pohon beringin. Ya. Di mana-mana ada pohon beringin. Bahkan Pancasila itu salah satunya ada di gambar pohon beringinnya. Saudara, kalau saudara teliti pohon yang begitu amat besarnya, begitu kita melihat akarnya begitu luar biasa masuk ke dalam ya. Begitu sangat rindangnya, dikatakan pohon-pohon ini pohon yang sangat besar. Kalau siang kita duduk di situ merasakan ademnya luar biasa. Banyak burung-burung yang bersarang di situ. Saudara tahu, itu tidak ujuk-ujuk ya bahasa Jawanya. Tidak terjadi dalam sekejap. Tapi terjadinya dengan apa? Terjadinya adalah pada saat ada sebiji ya, sebiji buah beringin ya. Pohon beringin itu mengeluarkan buah. Nah, buah yang kecil ini suatu saat sesudah masak diambil oleh seekor burung. Dibawa kemana, nggak tahu bagaimana. Luarnya dimakan, bijinya nggak dimakan. Jatuh pluk di tanah. Nah, karena pas dia ada tanah yang cukup baik, lalu biji ini mulai tumbuh. Jadi saudara tahu bahwa biji kesombongan itu tidak ujuk-ujuk datangnya. Sudah ada benih ini dalam setiap hidup manusia. Nah, biji ini mulai tumbuh besar, besar, besar. Itu butuh bertahun-tahun. Saudara, kesombongan yang ada dalam hidup saudara dan saya itu tidak ujuk-ujuk datang. Mulai dari benih.
tergantung dari hidup kita, lingkungan kita, keluarga kita, pendidikan yang kita terima, ya, kepandaian dan talenta yang Tuhan izinkan, itu akan membentuk yang dinamakan kesombongan dalam hidup kita. Merasa confident dalam hidup, ini bisa ditunggangi oleh iblis sampai membuat kita merasakan sombong. Ya. Cara kita berbicara pun bisa terlihat bahwa orang lain akan melihat kamu ini sombong. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena itu benih itu mulai tumbuh. Mulai tumbuh. Lingkungan pergaulan. Ada seseorang, ya, saya ketemu dengan satu anak. Saya bilang, kamu ini kok nakalnya luar biasa, kenapa sih? Coba kamu cerita sama Oma. Ya. Karena begini, ada seorang anak yang sekolah, ya, sekolah diterbang, nggak tahu sekarang sudah SMP mungkin. Waktu itu masih masih SD, ya. Ini namanya murid ini anak yang sangat pintar. Kalau lihat mukanya kayaknya nggak nakal, tapi ternyata kata gurunya sudah nggak bisa diajar. Gurunya sudah angkat tangan. Sampai akhirnya bicara dengan Ibu Ina ngomong, Ci, ini saya sudah nggak bisa nangani. Gimana kalau Taci yang nangani? Bolehlah, nanti saya tak ke sana. Nah, pada saat saya ke sana, saya bilang ke kepala sekolahnya, tolong anak itu panggil, bawa ke kantor guru kepala sekolah. Anak itu dipanggil. Anak itu sudah dulunya nggak tahu kalau dipanggil ketemu saya. Begitu dia ketemu saya, mukanya pucat banget. Kok mana ini ada di sini gitu. Saya bilang, kamu nggak usah takut, yuk tak ajak ngobrol saja. Saya ajak di kamar tersendiri, dia tunduk aja udah ketakutan, pasti dimarahin sama Oma Nani dan sebagainya. Saya bilangnya, Oma Nani gak mau marah kok sama kamu. Saya bilang, cuma Oma Nani pengen kamu cerita sama Oma Nani. Ya. Coba tak doain dulu ya. Setelah saya doa, terus saya bilang gini, Oma Nani tahu kok, kamu sebetulnya anak yang baik. Oma Nani tahu kecilnya kamu kok. Ya. Oma Nani tahu siapa papa mama kamu. Dan kamu anaknya tidak seperti ini. Tapi saya tahu kamu akhir-akhir ini tiba-tiba kamu punya sifat bisa sangat berubah. Oma tahu. Boleh Oma tebak? Saya bilang. Dia bilang, diem aja. Boleh enggak? Boleh, dia bilang. Karena keadaan orang tua kamu yang membuat kamu seperti ini. Betul enggak? Iya. Jadi gini, di dalam keluarganya dia enggak bisa berbuat apa-apa. Mau marah sama mamanya takut, mau marah sama papahnya takut, ya. Tapi dia enggak bisa terima dengan segala sesuatu tindakan dan perbuatan orang tuanya. Jadi caranya gimana? Ya, ada anak yang caranya mukulin, semua dipukulin. Tapi kalau dia, enggak. Dia semua bangku ditendangin. Ya. Semua temannya diusilin. Sampai nangis. Kalau enggak nangis dia enggak puas. Ya. Gurunya enggak bisa apa-apa. Ya. Karena anak ini pintar. Mau dikeluarkan pintar anak ini. Tidak dikeluarkan ganggu semua teman-temannya. Saya tanya, karena kamu gak bisa balas orang tua kamu gak bisa komplain. Jadi yang kamu jadi sasaran itu bangku sampai jadi rusak semuanya. Kursi rusak semuanya. Pintu kamar mandi kamu rusak. Kamu gak berani ngerusak kamar mandi di rumah. Kamar mandi di sekolah kamu tendangin kayak begitu. Dia diam. Teman-teman kamu jadiin korban. Betul enggak? Nangis dia. Karena apa? Kesombongan. Tetap
tetap ada benih kesombongan dalam hidup anak ini. Mau merasakan, aku bisa kok. Aku bisa. Ya. Itu pun sudah sombong. Ya. Setelah saya doain, saya bilang, Tuhan itu sedih loh kalau kamu seperti ini. Ya. Apalagi kamu penari juga. Selesai semuanya saya doain, semua saya peluk dia. Dah, jangan lagi ya. Iya, dah. Sesudah itu saya tanya sama gurunya, gimana? Jadi baik anak itu. Ya. Karena apa? Pada saat dia ditegur, dia terima. Dan dia mau berubah. Itu yang Tuhan mau dalam hidupmu. Semua orang tidak ada yang sempurna kok. Tapi satu perkara yang penting, mau berubah dan bertobat. Ya. Pohon beringin tidak mungkin bisa langsung besar. Karena keadaan tambah lama tambah besar. Sebelum sampai menjadi besar, Tuhan katakan, Tuhan, apa yang kau mau atas hidupku, babat habis nak. Minta kapak yang dari Tuhan. Ya. Memotong, membabat habis hidupmu. Lalu saudara kan katakan, bisa enggak sih dicabut sampai seakar-akarnya? Tidak bisa. Jangan saudara kira bahwa kesombongan dalam hidupmu bisa dicabut sampai seakar-akarnya. Tidak bisa. Jadi bagaimana? Caranya adalah setiap kali dia tumbuh, cepat potong dengan apa? Kapak firman Tuhan yang punya kekuatan yang menakutkan. Begitu dahan-dahan mulai tumbuh, potong dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, jangan berhenti di dalam membaca firman Tuhan setiap hari. Karena itu merupakan kapak. Di mana kapak itu akan merupakan suatu kekuatan yang sangat menakutkan. Dan kau akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Amin. Nah, saudara, contoh yang jelas ya, adalah Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus adalah seseorang yang benar-benar Tuhan punya rencana atas hidupnya. Tuhan katakan, aku punya rencana atas hidup Paulus. Kalau pohon beringin itu ya ditebang, habisin semuanya, pohon itu habisin semuanya, tinggal batangnya saja. Ya. Ranting-rantingnya jemur buat kayu bakar, dijual laku. Ya. Jadi berguna. Ya kan? Lalu apa lagi? Tebanglah batangnya. Batang ditebang pohon itu, lalu tinggal katakan, aku mau jadikan kamu sebagai furniture. Aku mau jadikan kamu sebagai tiang. Aku mau jadikan kamu sebagai kursi. Aku mau jadikan kamu sebagai meja. Bisa enggak? Sangat bisa. Jadi berguna enggak? Sangat berguna. Kayu bisa berguna. Ya. Begitu juga kalau semua kesombonganmu, kedaginganmu sudah dihancurkan, Tuhan akan membawa kamu menjadi suatu alat yang sangat berguna. Berguna buat setiap orang, saudara. Dan itu yang Tuhan rindukan dalam hidup saudara dan saya. Bisa kok. Bisa jadi kursi. Kayu biasa harganya murah, kursi bisa harganya mahal. Ya. Bisa jadi tiang yang diukir-ukir. Ya. Saudara lihat semua bangunan yang dari kayu. Ada ukiran-ukiran. Ya. Bisa. Tuhan sanggup membuat engkau menjadi sesuatu yang sangat berguna untuk kerajaannya. Babat habis. Serahkan dirimu
Tuhan sanggup membuat perkara yang luar biasa. Kita belajar dari yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita baca di dalam Kisah 9 ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan begini. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saudara, Tuhan tahu persis bahwa ini kayu bisa berguna, bisa menjadi alat yang luar biasa. Tuhan tahu karena Tuhan adalah ahli di dalam segala sesuatu. Tuhan tahu dalam diri Rasul Paulus ada sesuatu yang luar biasa, sekalipun kesombongannya sangat selangit. Ya, dikatakan kesombongannya sangat selangit. Ya. Kalau kita melihat, ya, apa yang dialami oleh Rasul Paulus, dia katakan di dalam Filipi 13 ayat yang ke-4, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lahiriah, jikalau ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah, aku lebih lagi, katanya, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku menganiaya jemaat dengan kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Saudara, sombong. Aku orang asli, orang Israel asli. Ya. Aku dididik dengan seorang guru yang namanya Gamaliel. Aku seorang ahli Taurat, aku seorang Farisi. Luar biasa kesombongannya. Ya. Sampai dia merasakan, aku bunuh semuanya karena mereka tidak taat kepada Taurat. Jahat sekali. Ananias sampai bilang, Tuhan, orang ini jahat banget. Tapi Tuhan katakan, aku punya rencana atas yang namanya pohon, yang namanya Paulus ini. Gak apa-apa, datengin aja. Singkat cerita, dia menjadi orang yang luar biasa. Kenapa? Rela dipotong. Rela dipotong. Ya. Saudara, ini yang dikatakan ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini yang harus ada dalam hidupmu. Apa yang menjadi kebanggaanku dahulu, apa yang menjadi cita-citaku, apa yang menjadi gantunganku, aku katakan itu semua rugi untuk mendapatkan Kristus di dalam diriku. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya. Lihat, oleh karena Kristus, oleh karena firman, oleh karena kapak yang mempunyai kekuatan yang ajaib dan yang menakutkan, aku sudah melepaskan semuanya itu
dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, saudara dan saya ini seperti kayu-kayu. Kalau saudara siap ditebang dan dibabat habis dengan kapak firman Tuhan yang dikatakan mempunyai kekuatan yang menakutkan, firman yang mempunyai kekuatan yang menakutkan itu, persilakan Tuhan babat habis. Apa yang terjadi akan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Akhir zaman ini akan terjadi perkara yang ajaib di hadapan kita. Hari-hari, tahun-tahun di hadapan kita ada perkara yang ajaib. Saudara, habisi terlebih dahulu akan yang dinamakan kesombongan yang terselubung. Ya. Rasul Paulus tidak pernah merasakan bahwa itu kesombongan, saudara. Gak pernah. Dia merasakan aku berjasa kok. Aku pintar, aku bisa melakukan itu. Dan itu adalah karunia Tuhan buat aku. Aku lakukan semuanya. Tidak merasa sombong. Tapi Tuhan katakan, yang seperti ini yang aku tidak mau. Jangan gantung pada kekuatan diri sendiri. Selama engkau bergantung kepada kekuatan sendiri, pasti gagal. Saudara, apapun yang saat ini sedang Tuhan kerjakan atas hidupmu, dalam usahamu, dalam pelayananmu, jangan gantung kepada kekuatan sendiri. Di dalam menentukan usaha, jangan gantung kepada kekuatan sendiri. Di dalam menentukan akan masa depanmu, ya. Ada seorang yang mengatakan begini, ya, kalau aku mau mendapatkan jodoh, saya nggak mau yang ditentukan sama Tuhan. Saya mau milih sendiri yang aku suka. Saudara tahu, apa yang kamu suka belum tentu itu baik buat hidupmu. Tapi kalau apa yang Tuhan suka pasti baik buat hidupmu. Belajar, ya, babat habis Tuhan. Semua apa yang menjadi gantunganku. Biar aku hanya menggantungkan diriku. Seperti Rasul Paulus mengatakan, semua aku anggap rugi dibandingkan dengan aku mendapatkan Yesus Kristus Tuhan. Biarlah pada hari ini saudara, kita akan merasakan dalam hidup kita, untuk benar-benar kita menyerahkan diri kita dan katakan, Tuhan, babat habis kesombongan yang terselubung dalam hidupku, supaya aku menjadi suatu alat yang berkenan di hatimu, menjadi berkat untuk orang lain dan berguna buat lawatan akhir zaman ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu turun atas hidup kami Tuhan. Firman-Mu sudah berhenti, tapi kami tahu Roh Kudus-Mu tidak akan berhenti. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus kami minta Kau terus bekerja. Sampai kami pulang, sampai kami mau tidur, sampai besok dan besok dan besok dan besok dan terus sampai besok. Sampai kami terbabat habis Tuhan. Dan kami siap untuk menerima lawatan-Mu. Pakai kami pada akhir zaman ini. Jangan tinggalkan kami pada masa pengangkatan. Tuhan, tolong kami. Lepaskan kami dari kesombongan yang terselubung. Terima kasih untuk semuanya. Kami mempersilakan Tuhan Roh Kudus untuk bekerja luar biasa atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Tuhan memberkati saudara semuanya.